Elis tadi sudah. Ada lagi Bu Yulinda. Bu Yulinda, apa kabar Bu Yulinda? Ada Bunda Zafira, ada Bu Elis, ada Bu Entin, ada Bu Irmawati, ada Pak Yudo Santoso, Bu Lilis Cibinong, Alhamdulillah, Bu Marlin, Bu Mega, Bu Suratmi, Bu Suptini, Bu Telestari. Alhamdulillah, semoga kehadiran kita hari ini menjadi salah satu wasilah untuk menjadi apa yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka-mereka yang bersilaturahim, Allah jadikan rizkinya dimudahkan dan dilancarkan, dipanjangkan usia dan diberikan keberkahan, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan bicara satu hal yang em, sangat menarik gitu ya. Karena ini acaranya disebut Business Opportunity Meeting. Jadi meeting itu pertemuan, opportunity itu kesempatan, bisnis ya bisnis. Jadi kalau kita bicara tentang peluang bisnis, ya memang setelah COVID ini banyak yang menawarkan berbagai macam peluang-peluang usaha atau peluang-peluang bisnis ya teman-teman sekalian. Tinggal bagaimana apakah bisnis itu betul-betul bisa memberikan kenyamanan dalam melaksanakannya, kita antusias apa enggak, juga memberikan feedback atau penghasilan yang keren enggak sih, itu perlu kita pastikan teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu hari ini di Business Opportunity Meeting kita akan diskusi kira-kira bisnis yang seperti apa yang memang bisa memberikan kenyamanan buat kita, bermanfaat untuk orang lain, dan juga kita bisa antusias di dalamnya. Nah, insya Allah di Business Opportunity Meeting ini kita bicara tentang satu potensi bisnis yang mengerikan banget teman-teman sekalian. Oke, kita lihat ya slide selanjutnya. Kita percepat saja. Nah, ini gambaran di mana aktivitas yang dilakukan ya. Oke. Seusai berkeliling 7 putaran, pasrahkan jiwaku, aku ikhlaskan. Di muka zamanku, rentangkan doa, memohonan sujudku, lakukan sendiri. Aku kan kemana-mana istimewa sini. Oke teman-teman sekalian, tadi satu aktivitas yang siapapun ketika ditanya mau ke Baitullah atau tidak pasti semua mau gitu ya. Setiap seorang muslim yang tidaknya mau ke Baitullah atau enggak, udah pasti jawabannya mau. Agak aneh kalau ada seorang muslim kita tanya mau ke Baitullah enggak mau, berarti dipertanyakan keislamannya. Artinya ada sebuah keinginan dari setiap muslim itu ingin menuju ke Baitullah, baik itu umroh atau haji. Nah, sehingga dari sini teman-teman sekalian,
menjadi satu buah peluang bagi kita untuk bisa menghantarkan kaum muslimin yang jumlahnya itu nggak usah bicara tentang di dunia. Apalagi sekarang ada gelombang em, convert to Islam secara masif ya. Pada kejadian Palestina ini, di Barat terjadi gelombang mualaf secara besar-besaran. Eropa di Amerika itu kurang lebih setiap bulannya ada 1.000 orang mualaf baru yang memang mendapatkan pencerahan dari kejadian di Palestina. Tapi kalau kita kembalikan ke tanah air misalkan, potensinya juga sangat besar karena memang Indonesia ini menjadi satu tempat di mana populasi umat Islam jumlahnya terbesar di dunia. Nanti kita akan diskusikan teman-teman ya. Nah, sehingga dari tampilan tersebut hmm, kita menyampaikan tentang ada sebuah bisnis, bisnis ini dahsyat dan bisnis yang sepanjang zaman yang gak akan pernah selesai kecuali hari kiamat gitu. Jadi kalau pernah dengar ini nggak Pak Heri, istilah warung Madura gitu ya. Warung Madura itu kan 24 jam ya Pak Heri. Coba tanya nih, eh, Pak kapan tutup gitu kan? Oh kita nggak pernah tutup kecuali hari kiamat gitu katanya. Jadi tutupnya warung Madura itu hari kiamat gitu ya, karena nggak pernah tutup. Nah apalagi ketika bicara tentang menghantarkan tamu Allah ke Baitullah itu sudah bisa memastikan ya nanti tunggu hari kiamat baru baru kelar gitu. Ketika Ka'bahnya udah nggak ada, nah itu baru tidak ada aktivitas. Sehingga kalau kita bicarakan bisnis yang begitu banyak, ya betapa banyak perusahaan-perusahaan besar, bisnis-bisnis yang besar pun juga hilang di telan zaman. Contoh misalkan Nokia. Bagaimana ketika kehadiran vendor-vendor yang lain, HP-HP yang diproduksi oleh Nokia hilang. Atau bicara tentang BlackBerry misalkan, yang sempat kurang lebih 4 sampai 5 tahun menguasai pasar perhandphonan, tapi tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, ketika bicara tentang haji dan umroh, ini nggak akan pernah pernah selesai sampai akhir zaman. Sehingga memang bisnis ini bisnis dahsyat dan sepanjang zaman. Sampai kapanpun akan tetap ada aktivitas ke Baitullah. Yang perlu kita ketahui teman-teman sekalian, kenapa dahulu para petinggi-petinggi Quraisy itu tidak suka kehadiran Rasulullah SAW. Karena memang bukan mengganggu tentang kebudayaan dan kebiasaan. Tapi yang paling utama itu mengganggu bisnis. Mengganggu bisnis para abu-abu jelek-jelek itu. Ya Abu Jahal, Abu Lahab yang memang mereka pengusaha-pengusaha, pengusaha-pengusaha berhala. Jadi ketika terjadi gelombang besar-besaran manusia ke Baitullah, jadi memang kebiasaan ke Baitullah itu sudah sejak ada sebelum Islam itu menjadi syariat di Jazirah Arab. Udah menjadi sebuah hal yang biasa. Tapi memang tawafnya nggak pakai baju gitu kan. Tawafnya memang mereka telanjang jadi tidak atau keluar dari syariat-syariat. Nah, ketika musim ke Baitullah itu terjadi transaksi secara besar-besaran karena memang dari berbagai penjuru bumi itu datang untuk melakukan aktivitas Baitullah. Disitulah kekayaan terjadi oleh pengusaha-pengusaha berhala, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf dan semacamnya itu, sehingga ketika Rasulullah mendakwakan tauhid, bisnisnya terganggu gitu. Sehingga itu yang menjadi kenapa Rasul dimusuhi bahkan sampai dengan paman-pamannya sendiri memusuhinya karena memang lebih kepada bisnis terganggu. Nah, itu yang menjadi dari dulu memang aktivitas perjalanan Baitullah itu sudah aktivitas bisnis ya teman-teman sekalian. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang apa sih bisnis dahsyat itu, maka sudah pasti bisnis dahsyat itu bisnis di mana bisnis yang dibutuhkan. Nah, ini kunci yang pertama kalau kita ngomongin tentang bisnis yang super-super dahsyat. Ya, kalau bisnis nggak dibutuhkan berarti nggak dahsyat. Apa ya bisnis yang nggak dibutuhkan? Ya bisnis yang cuman tentatif atau berkala atau nggak permanen. Ya, jadi musiman. Ya, kalau di COVID kemarin bisnis apa tuh namanya? Hand sanitizer ya, bisnis masker, bisnis apa tuh swab gitu ya, bisnis vaksin atau semacamnya. Ketika COVID udah selesai nggak dibutuhin maka hilang. Dulu ada wartel misalkan ya Bu Noni ya, betapa kerennya dulu kita pengen kayaknya punya wartel seru juga ya.
Tapi kalau kita sekarang buka wartel, kayaknya aduh buang-buang duit juga gitu. Karena udah nggak dibutuhin, udah kalah dengan handphone dan macam-macamnya. Sehingga teman-teman sekalian, kalau kita lihat seberapa sih dibutuhkan perjalanan ke Baitullah, ini ada data yang menarik. Yuk kita hitung-hitungan teman-teman sekalian. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 itu 278,7 juta. Widih, ini udah sangat banyak. Ya karena memang Indonesia itu dinobatkan sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Jadi kalau dari jumlah penduduk Indonesia yang 278, kita ambil 87%-nya aja beragama Islam, sekitar 240 juta. Waduh, ini kayak apaan ya? Potensi jemaah umroh di Indonesia per tahun itu 1,5 juta jiwa. Berarti angka ini akan terus bertambah tiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu potensi 1,5 juta orang yang ingin berangkat ke Baitullah. Kurang lebih begini. Jadi Bu Noni zamannya 1,5 juta Bu. Potensi Jawanya coba hari 1,5 juta. Tinggal kan kita pikirin gimana nge-grab 1,5 juta jiwa ini ya. Gitu. Waktu kita ngeberangkatin 361 orang itu kan crowded banget ya Pak Arti Bruni. Penuh itu, satu bandar itu penuh. Kita pikir cuman kita doang. Gitu. Nggak taunya itu kita kumpul jam 11 malam. Jam 11 malam mengkondisikan jamaah. Tiba-tiba di sebelah sini ada travel line. Di sebelah sini ada travel line. Situ ada travel line. Jadi Masya Allah itu malam hari itu ternyata yang berangkat gak cuma kita. Kita pikir 361 itu udah penuh. Nggak tahunya yang lain tuh 100, 100, 100 Masya Allah. Sampai kata teman saya ketika kita ngobrol-ngobrol. Pak Herdi, tahu nggak? Bandara itu penuhnya tuh cuma satu. Cuma gara-gara aktivitas umroh. Ini Soekarno-Hatta, kalau nggak ada umroh, sepi. Gitu. Paling yang datang ya cuman turis-turis yang lagi liburan. Memang sih kemarin kita barengan sama opa-opa Korea gitu tuh Bu Noni gitu kan, yang memang mau liburan, mungkin mau ke Bali atau kemana-kemana gitu ya. Tapi cuman ya fase-fase liburan doang. Pas keluar itu gerombolan umrohnya itu udah kayak apa? Ini keluar yang atas masuk, ini pulang dari atas masuk lagi, nggak berhenti berhenti. Jadi Masya Allah umroh itu memberikan keberkahan. Nah dari melihat geliat gerak Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi 10 bandara tersibuk di dunia, kan Soekarno-Hatta termasuk tuh Maria, 10 bandara tersibuk di dunia. Kenapa sibuk ya? Karena memang kita banyak umat Islam yang umroh. Artinya ini bukan sekedar bisnis dahsyat, tapi ini dahsyat banget kita. Apalagi ya memang haji dan umroh ini menjadi satu ibadah yang disyariatkan. Baik hajinya maupun umrohnya disyariatkan. Umrohnya disunahkan, hajinya diwajibkan. Menjadi pilar dari berdirinya tegaknya rukun Islam. Nah, bahkan sampai umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Saking luar biasanya. Jadi umroh ketemu umroh ampunan dosa. Siapa yang melanjutkan haji dengan umroh langsung dengan umroh lagi, maka akan membakar kefakiran, membakar kemiskinan sebagaimana api membakar besi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala begitu. Yang disampaikan oleh manusia mulia Rasulullah SAW. Jadi Baitullah itu tempat sebuah kepastian doa dikabulkan, kepastian dosa-dosa diampunkan, kepastian diberikan sakinah mawaddah warahmah, kepastian berbagai macam yang kita inginkan, udah pasti itu. Karena ya banyak ada spot-spot di mana spot itu ketika doa itu prime time. Nah, kan enak ya kalau kita doa di waktu-waktu prime time ke teman-teman sekalian. Ya doanya tuh nggak ada tabir, nggak ada hijab, langsung tembus ke langit, kan enak. Ngobrol sama presiden pakai ajudan belum tentu langsung ACC. Pengen ketemu presiden, ketemu ajudan, prosedurnya cukup panjang baru bisa ketemu. Sama ketika kita ke Baitullah, udah nggak ada yang menghalang-halangi, langsung ketemu pemilik langit dan bumi. Kalau udah langsung pemilik langit dan bumi, udah pasti kita minta apa aja pasti dikasih. Ya misalkan kayak ke sini, misalkan ya Pak Hari aja ke sini, tahu-tahu dapat air bisto ya Pak, air mineral tuh dapat gitu. Padahal nggak minta, tapi dikasih gitu kan.
Iya, rezeki. Tapi juga kalau nggak dikasih kayak kebangetan banget Pak Andri. Parah gitu. Udah ada, iya, udah tamu nggak dikasih apa-apa. Minimal air putih kayak gitu dikasih kan gitu. Air deh. Nah, itu dia Bu Noni. Teman-teman gitu. Ini kita sampaikan ke banyak orang. Tadi Bu Noni bilang, Pak Herdi, coach, gimana sih cara kita ngajak orang ke Baitullah? Cara ngajak orang ke Baitullah tuh bilangnya begini. Kalau kita ketemu presiden datang ke istana negara jadi tamu undangan pasti pulang-pulang dibekelin gitu ya. Hari ya gitu. Gak mungkin kita datang ke rumah pejabat dianggurin terus nggak bawa apa-apa. Pasti udah bilang, nih, yuk jangan pulang dulu. Nih bawa, jangan lupa nomor 1 coblos. Ada gambarnya gitu. Udah ada bingkisan, ada amplop, ada stikernya. Pasti dibelikan sesuatu. Atau ibu-ibu misalkan datang ke pengajian nggak bawa apa-apa, pulang pengajian terjadi operasi plastik gitu kan. Operasi itu maksudnya operasi plastik, bukan mukanya tapi buka plastik semuanya ada lemper, ada cucur, ada segala macam tuh dimasukkan semuanya. Pulang-pulang bawa plastik itu namanya operasi plastik. Nah, apalagi ke rumahnya Allah. Allah Ar-Razak. Allah yang maha punya rizki. Masih kita datang ke tempat yang memiliki rizki nggak dikasih. Allah Al-Ghani. Allah yang maha kata. Al-Mughni. Yang memiliki kekayaan tanpa batas. Masa iya nggak kita dikasih kalau kita minta, ya Allah, minta apa dikit aja gitu misalkan. Ya kata Allah, jangankan dikit. Lu mau berapa, gue kasih semuanya. Apalagi misalkan Allah yang mengatur segala sesuatu. Minta diatur urusan. Ya Allah, nih urusan kayaknya ribet banget ya Allah. Tolong diatur urusan saya biar rapi ya Allah. Kelar. Artinya udah pasti ketika kita datang ke rumah Allah, maka apa yang Allah janjikan dengan 99 Asmaul Husnanya itu merupakan sebuah kepastian akan kita dapatkan. Al-Malik, Allah yang memiliki kerajaan. Al-Quds yang maha suci. Kita minta pengampunan, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Apalagi ya Al-Wahhab yang maha pemberi tanpa diminta. Ini udah maha pemberi tanpa diminta. Kita kan kalau mau diberi minta dulu. Tapi Al-Wahhab itu kalau kita mau terjemahkan secara sederhana banget, Al-Wahhab itu innaka antal wahhab, engkaulah yang maha pemberi tanpa diminta. Masya Allah teman-teman sekalian. Baru datang udah dikasih. Gitu kira-kira tuh belum minta, ini Al-Wahhab gitu loh, Insya Allah. Makanya kalau kata seorang ulama suluk atau ahli tasawuf itu mereka mengajarkan sebelum kita minta itu sebut satu kalimat, satu kata, salah satu di bagian Asmaul Husna yang penuh dengan ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Kalau urusan kita pengen diselesaikan, kalau pengen semua doa-doa kita dikabulkan, kalau pengen hajat-hajat kita segera dikasih, sebut satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Wahhab, ya Wahhab. Wahai engkau pemberi yang tanpa diminta. Ah, dia dikasih. Masya Allah. Udah dah, berangkat deh. Berangkat. Ayo gitu ya teman-teman. Ajak semua, banyak orang ke tempat yang ini mengerikan sekali, dahsyat gitu ya. Lalu yang kedua, bisnis dahsyat itu repeat order yang tinggi. Ya udah pasti. Yang namanya bisnis dahsyat ya, ya repeat order gitu ya. Ya melihat dari animo keinginan umroh begitu besar. Bahkan sampai-sampai waktu COVID kan nggak boleh umroh. Pas sudah nggak COVID itu kan berbondong-bondong kaum muslimin untuk bisa bisa umroh ya. Kalau ngomongin repeat order tentang haji umroh ini nggak ada kelar-kelarnya teman-teman sekalian dengan potensi yang kita lihat ya. Sehingga haji dan umroh ini memang ya sesuatu yang dirindukan makanya menjadi repeat order. Ada orang yang udah kehilangan handphone, udah kehilangan sendal, terus istrinya hilang gitu kan. So, suami saya kemana? Tapi ketemu lagi Pak Hari, ketemu lagi. Bisa kemana suaminya lagi? Maksudnya begitu. Saling saling mencari kedua belah pihak gitu ya. Pak, kemarin saya kopi satu sama pasangan saya gitu. Kapok nggak? Enggak gitu. Wah, sendal saya tuh hilang tuh. Baru beli padahal. Kapok nggak? Umroh? Ya enggak gitu.
Wah itu travelnya nggak enak, hotelnya, hotel apa itu hotel, makanannya nggak enak. Kapok Bu umroh? Enggak. Gitu. Jadi umroh tuh nggak ada kapok-kapoknya. Sejelek-jeleknya pelayanan, seburuk-buruknya travel, tetap umroh dirindukan. Bahkan ada yang pernah ditipu, udah ngeluarin uang 30 juta nggak berangkat. Ditanya, ibu masih penyakit umroh nggak? Masih Pak Ustadz, masih. Udah ditipu, udah dibohongin, tetap masih pengen haji umrah. Artinya ini bisnis yang memang repeat ordernya tinggi. Apalagi udah ke sono, ya udah pengen bolak-balik. Yang ketiga, teman-teman sekalian, bisnis dahsyat itu ya bisnis yang sustainable, berkelanjutan. Permintaannya yang nggak berhenti, terus berkelanjutan. Apa yang berkelanjutan? Ya dia abadi hingga akhir zaman. Baik itu peminatnya, baik itu keuntungannya, dia sustainable, berkelanjutan. Karena memang kan mengikuti kurs dolar ya. Jadi misalkan kalau sekarang kurs dolarnya itu 16.000, ya harga paket umrohnya menyesuaikan. Sehingga keuntungannya semakin gede tuh, Bu Noni. Karena memang kita mengikuti dolar gitu. Jadi ini bisnis yang memang tadi ya berkelanjutan. Nah, ketika berkelanjutan, yang keempat, bisnis dahsyat itu ya memang garansi profit. Nggak ada satu bisnis yang menggaransi profit kecuali bisnis travel haji umroh gitu. Ya misalkan ya rata-rata satu jamaah itu menghasilkan sekian juta. Nanti kita akan hitung ya teman-teman sekalian seperti apa profitnya begitu ya. Kita cepetin aja nih biar nanti angka-angkanya ketahuan lah gitu. Nah ini eh, profitnya ini ya berkah bagi pelayanan haji dan umroh. Buat pelayan-pelayan tamu Allah ini pasti mendapatkan keberkahan karena memang kita ini menghantarkan orang yang pengen pengen ketemu Allah ya. Jadi kalau belum kesempatan bisa umroh, ya udah bantu orang uh, bisa umroh. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ketika orang itu melakukan amalan, maka kita akan mendapatkan amalan karena perantara kita. Pahala sholat di Masjidil Haram itu kan 100.000 pahala. Kita bantu orang nih ke Baitullah, dia ibadah, kita mendapatkan pahala-pahala yang banyak itu. Ini ada kisah nih pengalaman yang kalau saya share kayaknya menarik ya Pak Hari, Bu Noni dan teman-teman. Waktu habis kajian ibadah subuh, ada mas-mas saya pikir belum nikah, masih muda gitu. Terus manggilnya Pak Ustadz gitu kan. Pak Ustadz, boleh nggak minta nomor HP-nya? Oh boleh, asal jangan HP-nya, saya bilang gitu kan. Karena kalau HP-nya sih cuma satu gitu. Enggak Pak Ustadz, bagi nomornya aja, kita tukeran. Pak Ustadz boleh nggak curhat-curhat? Oh boleh. Saya pengen curhat banget tadi dengerin konsep Pak Ustadz, kayaknya pengen curhat. Udah. 2 hari, 3 hari, kalau nggak salah baru japri. Panjang banget tuh Bu Noni, teman-teman. Panjang. Kalau diceritain tuh bener-bener ya mengerikan ya. Dia curhat tentang proses pernikahannya. Udah kebayang ya, kalau anak muda menceritakan tentang proses pernikahannya, pasti kita udah tahu arahnya kemana. Pak Ustadz, anak saya 3. Anak 3 tuh. Oh udah 3 ya, saya pikir belum belum nikah mas. Saya di anak pertama itu menikahnya tidak sesuai dengan syariat. Gitu. Kami eh, ya begitulah ya, melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Sehingga eh, ya anak pertama itu hasil hubungan gelap kami. Dan kami ketemu antar kedua orang tua dan bersepakat akhirnya kami menikah dan lahirlah anak pertama. Nah, dalam perjalanan membawa rumah tangga kami memang guncangannya luar biasa Pak Ustadz gitu. Sampai anak kedua lahir dan sampai anak ketiga lahir, akhirnya saya bercerai dengan istri saya. Sekarang lagi hak asuh nih Pak Ustadz. Ini tiga-tiganya baiknya sama siapa? Nah, kenapa saya akhirnya memutuskan cerai? Ada 2 masalah lagi baru kata dia. Jadi masalah yang pertama, tadi menikah dengan hubungan gelap tapi udah selesai berlalu. Tapi yang kedua, si bapak ini cerita nih Pak Haris. Ketika di anak yang pertama Pak Ustadz, saya memang belum bisa meninggalkan kebiasaan buruk saya. Kebiasaan buruk saya itu main perempuan. Sehingga istri saya itu benci banget sama saya. Ya saya wajar lah Pak Ustadz. Siapa sih yang
perempuan nggak benci ketika suaminya itu selingkuh dan main perempuan. Bener-bener Pak Ustadz tuh saya nggak bisa ninggalin itu. Sampai begitu Pak. Curhat itu panjang sampai capek saya bacanya itu. Saya pengen tobat Pak Ustadz gitu. Sudah saya coba benerin benerin diri, tapi memang mungkin istri sudah terluka sehingga istri selingkuh dengan mantan pacarnya yang juga akhirnya punya anak. Subhanallah. Saya baca pusing juga gitu. Ya kayak di sinetron sih. Cuman memang aduh gitu ya. Ya subhanallah. Anak anak bukan anak yang keempat ibunya tapi dari dari pacarnya. Tapi masih satu suami istri, tapi dia diambil anaknya diasuh sama pacarnya. Gitu. Statusnya masih istri, tapi sudah selingkuh sama orang lain dan punya anak. Wah, saya pusing sekali ya. Dalam hati, ya saya aja yang baca pusing. Akhirnya dengan itu resmi kami bercerai. Ya saya pengen mengasuh tiga anak ini supaya nggak kayak saya dan nggak melanjutkan apa yang dilakukan sama ibunya. Kira-kira Pak Ustadz, saya harus melakukan apa gitu. Nah, yang menariknya teman-teman sekalian, eh, si bapak ini pengen bertobat gitu. Baru ikut pengajian 3 kali dan yang ketiga itu pengajian sama saya tuh. Jadi kan pengajian ada subuh. Ketika dapat materi apa yang saya sampaikan, dia mungkin tersentuh kayaknya. Pak Ustadz saya pengen ngebadarin diri. Saya pengen tobat Pak Ustadz. Saya udah kelampau jauh nih. Saya udah nggak bener banget. Oke lah, saya ingin coba tutup masalah saya. Saya pengen gimana perjalanan saya dengan tiga anak saya ini menjadi bener gitu. Masya Allah ini enaknya datang offline nih, Bu Noni. Dapat kopi sevel. Kalau yang offline, yang online nggak dapet. Bismillah. Nyeduh sendiri di rumah. Iya, Masya Allah. Tamunya apa lagi kan gitu ya, dapat semuanya. Tuh dapat kopi aja nggak minta tuh teman-teman sekalian. Nyambung bener kan? Apalagi tamunya Allah. Ya wah, Masya Allah begitu. Ini kan dahsyat ya teman-teman sekalian. Nah, minum kopi dulu Bismillah. Alhamdulillah. Nyambung kisah ke ayah tadi. Teman-teman sekalian, baru ngikut 3 kali kajian, ayah ini sudah tergambarkan tentang tobat nasuhan. Gimana kalau kita ajak orang ini ketika dia punya rezeki, Pak, kalau Bapak serius pengen tobat, ketemu sama Allah di Baitullah. Semua apapun dosanya digugurkan, dileburkan, dihancurkan. Seburuk apapun orang yang serius ingin ketemu dengan Allah, Allah membentangkan tangannya 24 jam dengan tangan terbuka. Kalau kita ketemu dengan orang seperti ini, lalu dia pengen betul-betul ketemu dengan Allah, dan dia nangis sejadi-jadinya. Dia betul memasrahkan dirinya, dia menyerahkan kepada Allah, dan pengen betul-betul disucikan dirinya, dan Allah betul-betul hari itu juga di Baitullah dihapuskan dosanya, maka orang yang paling pertama, yang paling berjasa adalah orang yang mengantarkan dia ketemu Allah. Itu pahalanya udah kebayang itu, Masya Allah. Mempertemukan momentum orang yang berdosa kepada jalan hidayah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadi perantara hidayah orang lain, maka pahalanya lebih utama daripada onta merah. Kenapa di sini disebutkan onta merah? Karena menggambarkan waktu itu onta merah itu sesuatu yang paling berharga di kalangan para pengusaha-pengusaha di Jazirah Arab. Mungkin lebih berharga daripada Rubicon yang warna merah kira-kira gitu. Rubicon kan 2,5 miliar lah kira-kira begitu. Nah, ini mengantarkan orang ketemu dengan Allah. Nah, emang bisa, Pak, orang berdosa itu ke Baitullah. Nah, ini harus kita luruskan. Untuk ke Baitullah itu bukan untuk orang yang soleh, bukan. Bukan yang banyak ibadah. Kemarin baru ketemu nih Bu Noni. Ini serius cerita. Datang ke sini, dia sebelum sholat niat gambar gambar Baitullah, gambar Ka'bah ya. Dia cerita. Saya punya cerita, Pak. Ada orang jarang sholat. Susah diajak sholat. Bisa di umroh sana. Dan pulang-pulang jadi rajin sholat. Tuh. Jadi ini rumahnya Allah. Nggak
menutup kemungkinan atau khusus hanya orang-orang yang ahli masjid. Enggak ada tulisan begitu, enggak ada. Khusus hanya orang-orang yang rajin melakukan ibadah saum sunnah. Enggak ada ceritanya. Jadi rumahnya Allah itu terbuka buat siapapun. Baik mereka yang ahli ibadah maupun ahli maksiat. Ketika kita mengantarkan orang-orang yang ahli ibadah makin menjadi ahli, kita mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan. Kita mengatakan ahli maksiat ketemu dengan Allah, pahalanya berkah sepanjang zaman itu. Bahkan misalkan ketika di hadapan Allah, kita di padang mahsyar. Di situ kita diminta pertanggungjawaban. Ada yang tadi ahli maksiat, tiba-tiba dia berjumpa dengan Allah dan masuk surga karena taubatnya. Karena ada 9 pintu surga, salah satunya babu taubah. Orang-orang bertobat dengan tulus kepada Allah. Nah, orang ini masuk nih ke babu taubah, pintu taubat. Dia cari-cari tuh, ke orangnya nggak ada ya gitu. Misalkan gitu, ini mana nih Pak Herdi nih gitu ya. Kok nggak ada di mari nih. Ya Allah, aku begini karena satu orang yang menghantarkan aku ketemu denganmu waktu itu di Baitullah. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, masukkan dia juga bersamaku hari ini di surgamu. Cari, ya udah kamu cari aja. Cari, ya itu dia tuh. Tarik, masuk surga. Hanya sekedar share-share promo umroh 10 gratis satu gitu. Oh tertarik, dia ikut umroh. Masya Allah. Gitu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini betapa menariknya bisnis travel umroh yang memang udah deh nggak tergantikan gitu ya. Bener-bener nggak tergantikan banget-banget gitu. Nah, sekarang kita ngomongin bisnis modal sedikit hasil selangit. Nafar Perdana Wisata atau Nafar Tour ingin mengajak teman-teman sekalian memahami bahwa ya bisnis travel ini kita pengen ngajak gimana caranya kita mulai bisnis travel ini dengan modal sedikit dan memberikan hasil yang selangit gitu ya. Gimana caranya? Nah, pertama, bisnis modal selangit dan hasilnya bisnis modal sedikit bukan hasilnya sedikit ya gitu ya. Kita pengen ajak teman-teman jadi resellernya Nafar. Gimana caranya? Ya jualin produk-produk travel umroh ini. Karena kenapa tadi gambarannya udah jelas, gamblang, baik pahalanya maupun potensi cuannya bakalan dapat. Nah, reseller ini memang apa yang dijanjikan? Nah, dari reseller ini dia akan mendapatkan single profit. Single profit itu setiap keberangkatan mendapatkan 1 juta rupiah. Siapapun yang teman-teman ajak melalui Nafar Tour and Travel ini, maka akan mendapatkan success fee sebesar 1 juta. Jadi cuma share-share informasi, bagi-bagi brosur, bagi-bagi poster digital, bagi-bagi caption, bagi-bagi di Facebook, di sosial media. Ada yang nyangkut daftar dari mana? Dari Pak Hari, Pak saya Pak. Ada 5 orang, 5 juta. 10 orang, 10 juta. Aduh enak banget gitu. Dengan potensi yang dahsyat tadi gitu ya. Pertama jadi reseller. Modalnya apa Pak? Ya nggak ada modal. Yang modal cuma HP doang. Sharing-sharing di sosial media. Sharing-sharing di IG, di Instagram. Di Instagram ya. Di FB, di TikTok, di Snack, di macam-macam. Di grup-grup WhatsApp yang lagi nyari-nyari bingung mau umroh sama siapa. Ketika Allah mentakdirkan itu berhasil, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Gitu. Itu yang pertama, jadi reseller. Yang kedua, bisnis hasil selangit. Setelah jadi reseller, ada peluang menjadi konsultan nih teman-teman sekalian. Di Nafar kita membuka peluang menjadi konsultan. Memang apa manfaat bisa jadi konsultan? Nah, konsultan punya peluang untuk mengajak orang ada 2. Ketika memang mereka belum punya uang cash, seorang konsultan ini bisa mengajak baik program haji maupun umroh dengan mendaftar simpanan umroh atau simpanan haji plus. Khusus konsultan. Dari konsultan ini dia akan mendapatkan setiap nasabah yang punya saldo 500.000, maka konsultan berhak mendapatkan success fee 200.000. 100.000-nya untuk tabungan umroh, 100.000-nya masuk ke rekening pribadi. Ngajak umroh itu gampang banget. Tapi saya nggak punya cash Pak, Bu. Ya udah buka simpanan umroh.
Ketika dia nabung berapa? Mulai menabung saldo Rp500.000. Dari Rp500.000, maka kita akan berikan dari success fee ini Rp200.000. Kalau ada 100 jamaah yang membuka simpanan umroh, ya udah 200.000 kali 200, ada kali 100 orang, kurang lebih 20 juta satu jamaah. Ibu Noni kan zamannya kan ada 100.000, 100 berapa gitu kan, ya Masya Allah, ratusan ribu. Masya Allah gitu. Amin gitu kan, iya. Kalau cash mungkin, aduh saya Bu Noni kita Bu aja nih, aduh nggak punya nih. Ustazah saya belum punya. Ya udah, Ibu nabung aja. Tunjukin Ibu serius ingin ketemu dengan Allah. Caranya gimana? Caranya nabung. Nanti biar Allah yang nyelesain. Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rezeki, Allah yang maha kaya. Biar udah, itu urusan Allah yang melanjutkan tabungan Ibu. Oh, mana tak? Iya, ya wes, ayo gabung. Buka simpanan. Oh siap, saja. Ya daftar. Nah, saldo 500.000. 500.000 itu masuk ke rekening, langsung hari itu, Bismillah, konsultan mendapatkan Rp200.000. Ada 100 jamaah, kali 200, ya 20 juta. Ada 1.000 jamaah 200 juta. Masya. Udah keliling-keliling aja tuh ke majelis salim. Ajak untuk buka tabungan. Ayo nabung, nabung, nabung. Nabung yang belum bisa punya uang cash, nabung. Berapa Ustazah? Cuma 500.000 doang kok. Kalau hari ini nggak ada, ya udah cicil aja 500.000. Hari ini 500.000, 100.000, besok 100.000, terus nanti jadi 500.000. Nabung deh. Besok bulan besoknya gimana? Bulan besoknya boleh bebas. Mau 10.000, mau 20.000, mau 30.000, bebas. Yang penting buka tabungannya 500.000. Dan ini Bu Noni hari ini udah ada 100 ojek online gabung loh. Masya Allah. Orange, apa namanya? Orange, apa sih namanya? Ojol, keren. Ojol kreatif dan keren. Pak, ngapain? Pengen bareng-bareng komunitas? Iya, kita pengen foto bareng pakai nih, ojek online nih di Masjid Nabawi. Masya Allah. Grab-grabnya, gojek-gojek yang begini. Oh, belakangnya nggak Masjid Nabawi. Keren banget. Masya Allah. Ada pemulung di Tanah Abang. Di Jogja banyak petani yang ikut. Iya, Tanah Abang lagi Bantar Gebang gitu ya. Abangnya sama gitu ya. Ini ada Tanah Abang Bantar Gebang. Ini masih saudara kayaknya gitu ya. Ada kakak kayaknya gitu ya. Ini ngeles aja nih Pak Andri nih gitu ya. Terus lagi tukang penggali kubur, tukang cilok, tukang somai itu gabung di sini. Karena kenapa? Yang tadinya mereka nggak kepikiran, aduh mas saya emang nggak bisa uang 30 juta. Tapi pengen ke Baitullah nih. Kita punya program simpanan umroh. Seriusan, serius. Ayo buka tabungan, ini buka tabungan. Ke pasar-pasar, pedagang-pedagang UKM. Oh Masya Allah. Ini jadi solusi luar biasa. Sampai sini nggak selesai. Sampai sini setelah saat keberangkatan, uangnya udah lunas nih ya Pak Hari. Belum nih teman-teman. Dia udah lunas di 30 juta. Konsultan mendapatkan 1.500.000. Ada jamaah yang nabung 100 itu. Tadi kita udah dapat 20 juta. Pas keberangkatan nanti dapat 1.500.000 kali 100. Itu kurang lebih 1.500.000 kali 100 orang. Itu kurang lebih 150 juta. Masya Allah. Dan ini banyak konsultan-konsultan di daerah ini programnya suruh nabung sirah. Lebih realistis gitu. Ayo gabung, gabung, gabung. Ayo ikut, 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 ikut. Ya, Masya Allah. Begini kan. Keren jadinya. Nah ini untuk konsultan. Next sampai sini nggak selesai. Kalau gimana kalau jamaah bayar tunai? Setiap konsultan dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Setiap satu jamaah itu 2 juta rupiah. Tadi kan kok reseller cuman 1 juta. Tapi kalau jadi konsultan itu 2 juta. Ah, ini keren banget. Umroh saja? Umroh aja. Nah, kalau bisa ngajak haji, haji khusus berapa ya? Belum ada hitungannya. Nanti resminya dari pengurus. Ah, pengurus ya? Oh iya, iya. Ah, iya, ada khusus, ada jatah. Nanti pengurusnya bukan ini. Iya. Kita selalu belum bisa itu. Iya, nanti jadi bisa pengurus. Ada peluang juga untuk membuka menjadi pendaftaran kantor cabang. Nah,
untuk branch dari Navartur. Ini akan mendapatkan keuntungan yang multiple profit. Juga mendapatkan sertifikasi pembelajaran resmi dan juga bisa melakukan B2B baik itu ke yayasan atau ke travel-travel yang lain. Potensinya jadi jauh lebih besar dari konsultan. Nah, kira-kira begitu teman-teman sekalian. Ini menjadi sebuah jawaban. Bisnis dahsyat hasil langit bisa umroh gratis setiap tahun. Jadi memang dengan ini kita bisa menjadi konsultan atau menjadi kantor cabang akan mengantarkan kita bisa umroh tiap tahun. Nah, menjadi sebuah pertanyaan yang terakhir teman-teman sekalian sebelum kita diskusi. Kenapa harus sama Nafar? Kan juga banyak yang lainnya. Ya nggak apa-apa juga sama yang lain. Kita pun juga memberikan edukasi gini bahwasanya ada potensi besar di sebuah peluang bisnis travel umroh gitu sama siapapun. Tapi menjadi menarik bersama Nafar. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau bisnis supaya besar itu kan perlu ada mentoring. Bisnis supaya cepat besar ada supporting system karena nggak semua peluang bisnis yang bagus di mentoring sampai berhasil tuh nggak ada dan juga nggak support gitu. Nah di Nafar kita kasih mentoring dan supporting sistemnya berupa apa? Berupa Nafar Institute. Nafar Institute ini yang betul-betul memberikan program dan mengcoaching semua teman-teman sampai berhasil bisa mengclosing siapapun baik itu personal ataupun jamaah atau tokoh dari jamaah itu sendiri. Gimana caranya dari mentoring supporting system ini? Nah, dari mentoring supporting system ini ada agenda yang memang kita ingin adakan teman-teman sekalian. Agendanya itu apa Pak Andri? Agendanya adalah NCT. Nah, ini teman-teman sekalian. Di sini nanti teman-teman diajarin bagaimana supaya bisa melakukan penetrasi ke majelis-majelis taklim. Bisa melobi-lobi eh, yaitu ketua RT, ketua jamaah, ketua majelis taklim atau siapapun begitu ya di acara NCT, New Consultant Training, dan ini batch yang ketiga. Artinya sudah banyak yang kemarin ikutan daftar dan ini menjadi juga peluang buat teman-teman. Iya, udah kelewat. Kita akan nanti adakan di tanggal 14 Desember. Di bulan Desember. Hari Sabtu. Nah, Sabtu ya. Ah, iya, iya, iya. Nah, ada taklim ya, terus ya. Gitu. Nah, di NCT ini training seharian di mana tidak sekedar jadi reseller karena nanggung keuntungan reseller cuma 1 juta. Terus nggak bisa nawarin tadi tabungan-tabungan yang menarik itu. Eh, Kalau lebih kerennya jadi konsultan. Nah, untuk menjadi konsultan harus ada sertifikasi. Sertifikasi dari Al-Falah, dari Nafatur ini harus ikut di New Consultant Training. Boleh nggak Pak jadi reseller aja? Boleh, boleh aja. Tapi sayang, kalau closing cuma 1 juta, terus nggak bisa ngajakin tabungan. Karena memang reseller itu cuma bisa nawarin ya tadi putus berangkat 1 juta, berangkat 1 juta. Kalau teman-teman dapat 10 kan sayang, ada mestinya ada bisa jadi 20 juta gitu. Jadi tanggal 14 Desember. jamnya jam berapa? Jamnya jam 9 sama jam 5, Bu Nomi. Sama, seharian. Misalkan kalau cuma bisa ikut setengah, nggak apa-apa, ikut aja. Karena kan materinya banyak. Iya, betul juga sih. Gitu ya. Nah, atau gini, nggak apa-apa, nanti separohnya ikut di batch yang keempat. Free. Coach kemarin kan saya nggak ikut setengahnya, oh ya monggo ikut yang setengahnya, separohnya. Nah, jadi lengkap kan, gitu, nggak apa-apa, udah ikutan aja. Khusus buat menonton. Khusus buat menonton. Gitu, masya Allah. Ya, apa yang didapatkan fasilitasnya yang pertama seperti ini, marketing tools lengkap untuk para konsultan.
Jadi semua diberikan marketing tools-nya. Tools berupa macam-macam ya Pak Andri ya. Dari mulai brosur, poster, terus spanduk, banner dan segala macam gitu. Yang kedua snack 2 kali dan makan siang, juga modul pelatihan digital lengkap, sertifikat pelatihan, web replika promosi senilai 500.000 dan juga saldo simpanan umroh plus tuh. Langsung buka tabungan. Kalau udah buka jadi tambahan saldo tambahan. Wah, keren banget. Kalau nggak pakai snack, iya iya. Nah, iya. Iya. Iya, langsung dikasih. Langsung dikasih, nggak perlu bikin. Nih, Pak Hari ini gini. Waktu Nafar mau bikin website, kan nanya ke saya, Pak Herdi punya nggak temen? Oh punya, web developer. Saya telepon, Mas, tolong bikinin dong penawaran buat web untuk perusahaan nih. Saya bilang, oke. Mau yang model apa? Modelnya gimana caranya web ini bisa jadi web affiliate. Jadi bisa diulang, tapi nanti closingannya untuk yang ngasih link. Oke, siap. Oh, saya bikin dua penawaran ya. Oke. Penawaran yang pertama itu 5 juta. Yang penawaran kedua 20 juta. Nah, saya tanya, ini yang bedanya apa 5 juta? Yang 5 juta cuma web doang, web perusahaan. Jadi cuma ngenal produk doang, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang 20 juta apa? Yang 20 juta tadi, 20 juta ini bisa dimanfaatkan sama affiliate-affiliate atau mitra-mitra atau downline-downline. Ya, wah, mahal ternyata. Nah, sehingga teman-teman ini nanti ikut NCT udah dapat web replika, udah nggak ribet-ribet lagi tuh nyari web developer, nggak perlu bayar banyak tuh juta-juta, nggak perlu lagi. Yang kedua, ternyata rumitnya web itu bikin copywriting. Bagaimana narasi di web itu enak dibaca sehingga orang tertarik untuk mengklik jadi leads. Jadi gitu. Iya, nggak cuma di scroll scroll doang. Itu ada ilmunya copywriting. Aduh, itu rumit lagi, repot lagi. Iya, itu bayar lagi kelasnya. Udah, kita udah bikin siapin. Saya ikut sama timnya Dewa Eka Prayoga itu online, itu 4 hari training harganya 700.000. Nggak dikasih, kita benar-benar dikasih ini pokoknya copywritingnya begini. Terus kalau mau desain webnya itu pakai Elementor, udah lu bikin sendiri. Coba, kejam nggak sih gitu ya? Udah bayar, dapat sertifikat, tapi nggak jadi apa-apa. Terus juga nggak dikasih ajarin ilmu bisnis digital marketing, ada kelas lainnya. Jadi memang kelas itu cuman kelas bagaimana kita punya produk, diajarin bikin web, diajarin bikin copywriting sampai payment gateway. Nanti mau pakai OVO, mau pakai Dana, mau pakai BSC segala macam, udah sampai situ doang. Harganya 700.000. Habis training pusing sendiri. Gimana bikinnya gitu. Banyak teman-teman habis training kepusingan sendiri. Jadi kita bikin sendiri latihan. Walaupun ada grup mentoringnya gratis. Nanti, coach, ini saya udah bikin begini, kurangnya di mana? Copywritingnya bagusnya bagaimana? Nanti diarahin sih memang. Begini-begini. Nanti itu bagusnya di sini. Narasi yang sini ganti aja di atas. Itu kalau kepanjangan, bagusnya begini. Kira-kira begitu. Nah, teman-teman di NCT ini udah nggak puyeng-puyeng lagi tuh mikirin kayak begituan. Udah jadi. Tinggal di sharing-sharing aja. Ada yang closing, nanti masuk closingan kita. Alhamdulillah. Nah, kira-kira begitu. Terus sertifikat pelatihan. Ini waktu ikut sertifikat pelatihan dari BNSP untuk kenaziran, karena memang wakaf itu kan sekarang nggak boleh sembarangan. Masjid-masjid itu nggak boleh buka wakaf apa gitu, nggak boleh. Sebelum pengurusnya itu tersertifikasi. Alhamdulillah saya ikut langsung seminggu untuk mendapatkan sertifikasi Nazir, tergabung dalam Asosiasi Nazir Indonesia. Itu biayanya 3.500.000 tuh untuk dapat sertifikat. Nah ini dari semua itu dapat web, dapat sertifikat, biayanya cuma 400.000. Nah sebelum, nah masih ada promonya nggak nih Pak Andri? Sampai tanggal 1 Desember ya? Sampai tanggal Desember nih. Masih bisa 350.000. Ada diskon 50.000, lumayan bisa beli pop ice 50.000. Oh. Atau buat nambahin saldo umrohnya. Gitu teman-teman sekalian.
Dapat trainingnya tentang apa? Tentang company profile Nafar, dapat inspirasi rindu Baitullah. Nah, di sini nih tanya Bu Noni nanyain. Kira-kira harus ngasih tentang apa sih kalau di majelis taklim? Kasih tentang inspirasi rindu Baitullah. Kayak apa isinya? Nanti diajarin di situ. Kenapa harus nanti? Nah, kenapa nanti? Karena harus di sini biar serius nanti gitu. Kalau di sini, kalau nggak di sini NCT nanti nggak serius gitu kan. Nah, yang ketiga, travel product knowledge. Jadi dari mana sih keuntungan travel itu? Di selisih mana sih dapat marginnya, itu diajarin di sini. 6 langkah sukses konsultan. Bagaimana konsultan ini bisa sukses dengan langkah-langkahnya. Kalau ketemu dengan orang, negosiasi dengan lembaga atau yayasan, gimana ya? Itu juga ada how to start the travel planner business. Di sini diajarkan gimana sih menjadi business travel planner yang menarik itu bagaimana ya. Gitu. Juga ada term and condition sebagai konsultan. Nah, itu kira teman-teman sekalian. Apa? Oh iya tadi tentang seluk-beluk simpanan umroh plus. Bagaimana kemudian teman-teman mendapat tadi ya keuntungan-keuntungan ketika menawarkan Siro Plus. Bagaimana cara mendaftarkannya? Karena memang nanti pakai link digital. Teman-teman juga harus daftar. Jadi pakai link itu udah nggak perlu repot. Nanti mereka ngisi sendiri, payment sendiri, tahu-tahu celak masuk ke saldo teman-teman. Ah, semuanya udah terintegrated dengan digital. Nah, itu nanti ada tambahan tentang digitalisasi simpanan umrohnya. Teman-teman akan difahami itu selama 1 hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, teman-teman, ada pertanyaan untuk kegiatan NCT nanti tanggal berapa Pak Andri? 14 Desember 2025 hari Sabtu. Offline ya, nggak ada online. Offline, jadi nggak bisa online kayak gini teman-teman sekalian nih. Nggak ada hybrid, jadi harus datang ke head office-nya Nafa. Jam 9 sampai jam 5 sore. Ini akan di training oleh manajemen langsung ahlinya yang memang mereka itu punya pengalaman tidak menyenangkan dengan travel umroh. Jadi mereka-mereka ini dulu pernah punya pengalaman yang ditipu, pernah dibohongin, pernah dilukai dengan rekan-rekan travel. Nah, ini mereka udah kapalan banget belasan tahun. Jadi tahu seluk-beluknya supaya kita bisa melakukan aktivitas yang jujur, juga bisa memilih sesuatu yang amanah gitu kan. Nah, gitu. Itu teman-teman sekalian, ayo gabung sekarang juga mumpung masih ada kesempatan diskon 50.000. Jadi cukup bayar 350.000 rupiah saja. Daftarnya kemana? Daftarnya ke nomor 018 1622 872. Nah, nih. Nah, ya, dengan Pak Andri. Langsung nih. Di sini ya. Yang daftar pertama dapat Udah ada yang daftar, Bu. Oh, bisa, Bu. Udah daftar duluan. Iya. Udah duluan Bu gitu. Sebelum ini munculnya yang tanggal 14 udah pada daftar, udah ada 5 orang tua. Udah ada pendaftar berapa sekarang? 5 kurang lebih. Ditutup di angka 30 kita, maksimal 30. Dari apa? Zoom ada yang mau tanya-tanya? Ini pengalaman dari Buntin ya. Ya. Pengalaman pertama umroh, jam tangan syal di depan Ka'bah hilang, sampai sekarang nggak kapok buat berangkat lagi. Masya Allah. Tuh. Iya. Iya. Pokoknya sakit yang jangan hilang, nggak bakal kapok gitu kan gitu. Kalau kita hilang nih, kok saya di mana? Repot nantinya ya. Mau jam tangan hilang, mau syal hilang, tetap aja nggak kapok itu. Masya Allah. Nah, ini ya cerita, jadi ingat nih. Ini cerita menyeramkan selama perjalanan umroh. Kalau kita dengar yang menyeramkan kan ibadah haji ya, hari ya Bu Noni ya. Lu haji kemana? Oh, itu mengerikan. Gue nggak bisa ngeliat Ka'bah. Mungkin kan kita sering dengar itu ya. Nah, ini ada satu anak ulama terkenal di Turki. Bukan ibadah haji, tapi ibadah umroh.
Wah, ceritanya bikin saya merinding. Ini cerita sungguh-sungguhnya, cerita nyata, dan ini cerita viral. Di liburan musim panas, mereka ini bertiga untuk umroh. Karena memang dari Turki ke Jeddah itu, ke Saudi itu cuma 3 jam. Makanya kalau buka travel umroh di Turki kayaknya nggak laku. Karena memang mereka biasa. Bisa jalan sendiri. Nggak ribet. Karena memang deket gitu. 3 jam nyampe, dia tahu segala macam segala macam. Jadi memang ya nggak akan laku bikin travel umroh di sana. Dan kebanyakan mahasiswa. Dua mahasiswanya orang Indonesia. Nah, yang cerita nih orang Indonesia yang ini. Satunya ini anak ulama ternama di Turki. Liburan musim panas di Turki, mereka menghabiskan. Ini perempuan semua nih, perempuan tiga-tiganya. Kita umroh yuk. Jadi liburan mahasiswa-mahasiswi di Turki itu udah biasa. Jadi udah kayak ke Bekasi ke Bandung gitu. Cek mereka berangkat. Oke, asik, senang nih mereka nih. Kita 10 hari ya di sana ya. 5 hari di Masjidil Haram, 5 hari di Madinah. Oke, siap. Gitu. Cuman pesawatnya ini langsung mereka ke Madinah dulu, baru nanti umrohnya di Masjidil Haram itu di hari kelima yang kedua. Jadi mereka pengen ke Madinah dulu supaya pengen lebih nyantai. Nanti di 5 hari selanjutnya itu di Masjidil Haram gitu ya. Terbanglah mereka nih bertiga sampai ke Madinah. Seneng nih bertiga nih, alhamdulillah sampai masuklah ke hotel. Sampai di hotel, beres. Nah, anak yang dari Turki ini masuklah dia ke kamar mandi. Masuk ke kamar mandi, tiba-tiba keluar seneng banget. Mengucapkan, yes, katanya gitu. Dalamnya kaget. Loh, kamu kenapa kayak kok seneng banget? Iya, gue seneng banget. Kenapa? Karena gue head gitu. Jadi dapat head itu gembira. Dua temennya orang Indonesia malah bingung. Lu kok aneh ya? Mestinya lu sedih dong. Kenapa sedih? Kita ini kesini mau ibadah. Mestinya kalau lu head terus nggak seneng, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba dia diam tuh. Oh iya, iya, udah gak usah pikirin gue deh, gak usah, udah, lu ibadah aja berdua deh, gitu. Jadi deh karena lu head, tunggu sini ya, kita mau langsung ke Masjid Nabawi. Nah, packing, siap-siapin, mau sholat maghrib sambil nunggu isya, gitu ceritanya. Karena memang sampainya pas asar. Berangkatlah teman orang Indonesia ini ke Masjid Nabawi. Baru beberapa langkah keluar dari pintu hotel, kedengaran suara orang teriak-teriak. Kencengnya luar biasa. Ini suara perempuan nih teriak-teriak. Nah ini mah suara teman kita. Gak jadi ke Masjid Nabawi. Naik lagi ke atas. Itu kan lantainya kan tinggi. Kebayangkan teman-teman itu teriakan jeritanya tuh kayak apa. Kencengnya luar biasa tuh Pak. Sampai pintu apa namanya, pintu luar hotel tuh kedengeran. Balik lagi temennya orang Indonesia ini ke atas. Tampilannya udah compang-camping. Rambutnya udah berantakan kayak orang gila, kayak orang stres. Sambil tutupin selimut gitu, jerit-jerit. Apa? Keluar. Keluarlah nih lari. Baru mau ini masuk, temennya keluar kamar. Dengan kondisi nggak pakai jilbab. Ya keburu ditarik sama temen-temennya. Jangan keluar. Kamu udah nggak pakai jilbab gitu. Ditarik, nggak mau masuk gitu. Tenangin, istighfar. Ayo kita temenin masuk ke kamar. Sampai masuk ke kamar, duduk. Dicelingak-celinguk ke kamar, dia. Kamu kenapa? Kamu lihat nggak di situ? Jadi di balik tirai jendela itu, dia cerita katanya ada makhluk hitam tinggi besar. Makhluk hitam tinggi besar. Yang buat saya takut dia bicara sambil nunjuk ke saya. Emang dia ngomong apa? Wah, ini yang buat saya merinding. Dengan suara yang menggelegar, bilang, tanah Arab haram untukmu. Dia jerit-jerit di situ. Ini bukan ibadah haji, ini cuma umroh doang. Temannya dari Indonesia juga kaget. Kamu kenapa? Kok bisa begini? Ayo kita keluar. Aku temenin kamu aja deh. Aku di pelatarannya aja gitu. Aku takut di sini. Takut ketemu makhluk itu lagi. Yaudah, ayo. Diajaklah keluar ini. Dengan pakaian yang rapi, dengan menutup aurat. Dia takut sendirian di hotel. Takut ada makhluk tadi itu lagi tadi. Nah, udah.
Keluarlah ini bertiga, bertiga untuk menuju ke masjid untuk ibadah. Karena memang dia head kan, udah lu di sini ya, karena lu nggak boleh, iya lebih aman di sini daripada di hotel, tak ketemu lagi tuh sama dia. Baru mau masuk masjid, jerit-jerit buka-buka baju, jilbabnya dibuka, dan dia mau hampir-hampir telanjang di tengah-tengah keramaian orang. Ya temennya kan kaget. Wah, jadi yang jerit-jerit selain dia jerit-jerit, temennya ada dua orang dia jerit-jerit, langsung melemparin bergoknya untuk ya biar auratnya nggak kelihatan dibekep tuh. Oh, itu udah bener-bener udah kayak orang stres, orang gila, dan dia nggak sadarkan diri. Ini temennya mau sholat jadi nggak jadi-jadi gara-gara ini orang ini. Ini orang kenapa sih ini gitu ya? Begini amat. Nah, diangkutlah lagi tuh ke kamar. Diangkut ke kamar, baru sadar nih. Saya di mana ya katanya. Udah kembali ke kamar lagi. Coba deh tolong ceritain deh, kamu kenapa sih? Tadi di kamar begini, terus ketika keluar juga kamu begitu kayak orang gila. Hampir-hampir kamu udah separuh telanjang. Kamu ini kenapa gitu? Dia diem aja. Tadi di seluruh masjid itu melihat saya dan menunjuk saya. Wajahnya sama seperti makhluk hitam besar di hotel. Dan semua yang ada di masjid itu menurut saya dengan perkataan yang sama. Tanah haram, tanah Arab ini haram untukmu. Sama semua orang itu. Yang teman dua orang ini itu nggak lihat makhluk selain manusia biasa. Cuman temennya ini melihat jamaah yang mau ibadah itu seperti makhluk yang ada di hotel tadi, sama persis. Akhirnya udah, sekarang gini, kamu istighfar, kamu cerita deh. Sebenarnya kamu kenapa sih? Gitu. Nah, baru dia cerita. Dan berhubungan dengan rasa senang dia ketika dia haid. Kalian tahu nggak kenapa saya senang banget haid? Karena tanda bahwa saya nggak hamil. Artinya, ya saya ini sering melakukan hubungan perzinahan dengan pacar saya. Disebut namanya Yusuf. Makhluk tinggi besar itu si Yusuf yang bilang. Dan pada saat saya tidak mau ke masjid, semua makhluk yang mengerikan itu wajahnya wajah Yusuf semua. Dan mengatakan hal yang sama. Wah, subhanallah. Ini dahsyat ini. Ya udah, ini aja. Kita segerakan selesai ini. Nanti besok langsung aja kita ke Masjidil Haram untuk kita tawaf gitu. Nanti kamu banyak istighfar karena kamu sedang haid. Nanti biarkan aku aja yang mengumrohkan kamu gitu. Ada cerita menarik nih dari teman Indonesia. Ketika dia mengumrohkan dirinya itu mudah lancar banget. Tapi pada saat dia meniatkan umroh untuk temannya ini, nggak bisa-bisa. Susah aja katanya. Aduh, ini udah berat nih. Berkali-kali nggak bisa-bisa. Berkali-kali nggak bisa-bisa. Balik lagi ke hotel. Ini udah sampai di Mekah ya, udah sampai di Mekah. Mbak, gini aja deh. Kita pulang. Di sini kamu berdoa, minta sama Allah. Nanti kamu pulang, kamu cerita sama orang tua kamu apa yang telah kamu lakukan. Tapi aku takut itu. Ya karena kan orang tuanya kan salah satu ulama terkenal di Turki itu. Nah, ya terus mau gimana? Kamu harus bilang dulu minta maaf sama orang tua, dan yang kedua, putuskan segera hubungan lu dengan si Yusuf itu. Nah, kami bantu doa nih. Jadi ya udah, biarkanlah kami umroh dengan niat untuk kami, tapi kami dalam umroh kami itu akan mendoakan semoga engkau dipermudah urusan. Temannya berdua umroh nih, bisa lancar, tapi sambil ngedoain temannya, semoga diberikan jalan untuk kembali ke jalanmu ya Allah, semoga. Akhirnya mereka pulang dan sambil ngedampingin anaknya ini ketemu sama ayahnya supaya ada yang nguatin. Pulang umroh cerita ke orang tuanya, gegerlah satu keluarga.
mendengarkan cerita anaknya begini tingkah lakunya. Terus ya udah mau gimana lagi? Ya kamu udah melakukan keburukan, ya kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Karena memang ayahnya seorang ulama yang salih dan memaafkan anaknya. Kamu sekarang ambil air wudhu, karena kamu udah suci, kamu belum suatu rakaat, kamu bertobat kepada Allah. Dan dilakukan suatu tobat, dan diminta pekan depan kamu kembali lagi ke sana. Minta kepada Allah untuk bertobat. Nah, setelah selesai, beberapa pekan selanjutnya, kembali lagi dia umroh. Kembali lagi dia umroh sendirian, nggak sama temannya. Dan apa yang terjadi teman sekalian? Masya Allah, dia mudah dan lancar melaksanakan ibadah umrohnya. Masya Allah. Itu luar biasa. Dahsyat. Orang yang tadi udah dimusuhin, tetap Allah terima ketika memang pengen serius ketemu Allah. Jadi memang tuh, Baitullah itu dirindukan. Kalau udah ketemu dengan makhluk yang begitu menyeramkan, sudah dikatakan dibilang nggak boleh datang. Tapi memang orang beriman itu pengen ketemu Allah di Baitullah. Jadi betul-betul tempat yang dirindukan sama orang yang berdosa sekalipun gitu. Nah, ini cerita benar-benar sangat menginspirasi gitu. Betul-betul bagaimana kemudian Allah itu membuka tangannya selebar-lebar 24 jam. Sehingga kata Allah itu dalam hadis qudsi, aku ini memberikan kesempatan pengampunan kepada siapapun di pagi hari untuk orang-orang bermaksiat di malam hari. Dan begitu pula juga aku membuka tanganku lebar-lebar untuk mengampuni orang-orang yang bermaksiat di pagi hari ketika dia minta ampunan di malam hari tanpa putus, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu aku lakukan. Saking Allah cintanya kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Nah, misal nih teman-teman sekalian, kita gabung ikut NCT, terus ketemu sama orang yang demikian. Pengen ketemu sama Allah, pengen kembali kepada Allah, pengen bertobat. Masya Allah. Kita menjadi penghantar orang yang tadinya hina menjadi mulia. Masya Allah. Dan nggak tahu pahala apa yang akan kita dapatkan itu. Makanya memang menjadi bagian dari bisnis travel umroh ini, dahsyat. Dahsyat pahalanya, dahsyat cuannya udah pasti itu dah. Udah buruan deh, gak usah banyak ngomong lagi. Ayo ikutan NCT ya. Kira-kira gitu ya. Itu ya teman-teman sekalian. Ayo daftar sekarang. Ini masih ada promo 400 ribu dan 350.000. Bagi yang belum punya rekening Sirok ya, gitu ya. Segera buka, yang ikutan buka hari ini 500.000 langsung dapat 200.000. Jadi ini buka tabungan umroh nih teman-teman nih hari ini. Buka tabungan umroh 500.000, maka langsung dapat bonus 200.000. Jadi saldo jadi langsung 700.000. Oh, ini khusus lagi live. Kalau nggak lagi live nggak ada model-model beginian gitu ya. Gitu, benar nih. Ya, benar. Nah, uang dari bonus perusahaan. Nah, hadiah Bu. Hadiah halal, iya, hadiah mubarakan, karena hadiah boleh-boleh orang ngasih hadiah, masa mau ngasih hadiah nggak boleh, dilarang-larang gitu. Untuk daftar ya tanggal 14 kemana ya nomor rekeningnya atau nomor teleponnya kemana untuk yang daftar ke NCT ya, yang tanggal 14 acara tanggal 14 seminar ya, nggih, kenapa Bu? Nomor Daftarnya? teleponnya atau nomor rekeningnya untuk daftar? Oh gitu. Nomor rekening ini Bu. Ini daftar sini ya Bu. Nomornya ada sebentar. Di chat. Nah ini Ibu di flyernya nanti di grup kita akan juga share ya Bu. Oh iya. Ini di slide ini kayaknya kejauhan ya Pak Andre. Kelihatan nggak ya? Ini Ibu. Nah ini nomor ini 081 0811 11 16 16 22 8 72. Ya, langsung daftar ya Bu. Ya. 08 111 622 872. Betul Ibu. Langsung dengan Pak Andri langsung
daftar NCT. Kalau ibu langsung mau buka tabungan sirah, boleh langsung. Nanti dapat bonus 200.000. Jadi saldonya jadi 700.000. Masya Allah. Dan ini jarang-jarang kesempatan bisa kita berikan kecuali di acara lagi nge-zoom seperti ini nih Bu Elis ya. Lilis. Bu Lilis di Cibinong ya Bu. Kalau udah punya tabungan gimana? Kalau udah tabungan nanti dari biaya ini akan jadi tambahan saldo ibu. Ya, jadi ibu nanti tambah dari biaya ini yang 350.000 ini. Jadi ibu dapat saldo tambahan lagi. Nah, kira-kira gitu. Ya. Kalau tambahan nanti itu dari manajemen yang tahu Bu. Tambahannya berapa. Ya. Gitu ya Bu Lilis ya. Insya Allah ketemu ya Ya, tanggal ya, ya. 14 ya Siap. Desember di Sumarekon. Nanti Oh, bisa di langsung Sumarekon Bekasi. ya menekan Bekasi. Dari Cibinong deket insya Allah. Oke. Oke, makasih. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah cukup. Ya, Oh, daftarnya transfer atau di tempat? transfer Bu. Transfer. Oh, transfer. Jadi transfer untuk memastikan bahwa pesertanya serius gitu. Karena nanti kalau di tempat tiba-tiba hujan nggak jadi datang, nggak jadi ikutan. Nah, kira-kira gitu ya Bu Lilis ya. Ya, ya, Baik. siap. Makasih. Terima kasih Bu. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Ada dari Pak Joksan. Pak. Daftar apa Coach? Share screen aja. Oh itu Pak Joko Santosa. ya share screen. Pak Andri punya nggak? Belum jadi untuk pelajarnya. Insya Allah itu baru diselesaikan. NCT Pak Joksan, Pak Joko NCT. Acaranya NCT Insya Allah kita akan adakan di tanggal 14 Desember. Nah ini NCT. New Konsultan Training. Karir TV itu Bu, jadi bukan jelas gitu. Ini ya Pak Joko, kita mau adakan agenda ini untuk memberikan bekal dari sekedar reseller jadi konsultan. Karena memang benefitnya lebih banyak konsultan daripada sekedar jadi reseller. Dan insya Allah lebih serius karena nanti dibekali dengan materi-materi ini nih. Nah ini. Jadi ada inspirasi rindu Baitullah. Jadi ketika datang ke majelis taklim itu nanti kita akan mudah menyampaikan energi Baitullah karena sudah diajarkan di sini. Juga langsung 8 langkah sukses konsultan kita akan sampaikan. Juga how to start the travelpreneur business kita akan juga sampaikan. Jadi betul-betul menarik banget. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Itu Pak Joko. Makasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau nambahin nih, Pak Herdi. Ya, silakan. Karena Pak Joko ini kan lokasinya di Kalimantan Barat atau Selatan ya, kalau nggak salah ya. Kalimantan lah, kalau salah ya. Kandangan tuh mana? Kalimantan. Selatan. Oh, Selatan ya Pak ya. Ya, jadi insya Allah Pak, kalau misalkan dari sana sudah ada pesertanya Pak, minimal 30 orang, itu insya Allah kita bisa Pak Joko bisa ngadain di sana nih Pak. Nah, insya Allah nih tanggal 1 Desember juga kita ada NCT itu di Bengkulu Pak, tempatnya Pak Hilman. Jadi silakan kalau memang Pak Joko bisa mengumpulkan peserta minimal 30 orang, insya Allah nanti tim dari kita bisa berangkat ke sana Pak untuk mengisi NCT Pak. Seperti itu Pak Joko. Ya. Pak Joko mah nggak 30, 60 dia itu. Nah, terus lagi nih tadi dari Ya. Intang Septiani. Bu Intan. Ya, silakan Bu Intan. Intang. Kakak kalau udah daftar, mau daftarkan anggota keluarga, apakah ke nomor tersebut? Oh, sudah daftar iya, untuk udah daftar NCT kayaknya. Udah daftar NCT ya Kak Intang? Sudah daftar NCT atau sudah daftar simpanan umrohnya? Kalau untuk ngajak saudara atau keluarga ikut NCT, boleh ke nomornya Pak Andri ya. Yang tadi sudah di-share. Gitu Bu Intang. Ya, Insya Allah. Ada lagi tanya dari Mega Utami. Bu Mega. Cabang Palembang sudah ada belum Pak? Oke. Cabang Palembang belum ya? Bu Mega jadi cabang kita di sana. Ya, siap ya Bu Mega ya. Kita memang sedang membuka peluang untuk menjadi cabang. Tadi ya,
keuntungan konsultan dan cabang itu lebih besar. Jadi kalau cabang itu jauh lebih besar daripada konsultan. Pertama, tahapannya jadi reseller. Yang kedua jadi konsultan. Untuk syarat jadi konsultan ikut NCT. Dan yang ketiga ada peluang yang lebih gede lagi untuk mendapatkan mega profit, yakni jadi cabang. Nah, kalau Bu Mega berminat jadi perwakilan di Palembang, cakep banget. Kita ada agenda Umroh Akbar tahun 2025 di Oktober nanti itu Bu Mega. Kemarin 5 November kita berangkatkan 361 peserta. Artinya Masya Allah, dari beberapa cabang-cabang itu ada 10, 15, bahkan Bogor tuh berapa, Andri? 32 ngeberangkatin. Kebayang dong, itu berapa cuannya itu, Masya Allah tuh. Ih, ngeri banget. Gitu. Oke, siap, Bu Mega jadi cabang Nafar. Insya Allah. Nanti bisa diskusi ya, Bu Mega ya, untuk pengajuan menjadi cabang di nomor tadi 0811 1622 872. Bisa nanti sama Pak Andre dibantu untuk menjadi cabang Nafar dengan mendapatkan keuntungan mega profit. Masya Allah. Sesuai dengan nama Ibu Mega, maka kita kasihkan mega profit loh. Masya Allah, keren. Oh, ya. Ada lagi. Oh, dari Bu Rahmawati. Alumni ikut lagi gimana? Iya, nggak apa-apa Bu Rahmawati, datang aja. Boleh ikutan. Datang, tapi nanti kalau mau bayar konsumsinya aja ya, gitu. Jadi atau bawa konsumsi sendiri atau nanti konsumsi sendiri gitu ya. Jadi buat yang sudah pernah alumni boleh datang lagi untuk dapat motivasi lagi, menguatkan lagi juga nanti konsultasi lagi nggak apa-apa supaya nanti cari strategi-strategi yang unik, strategi-strategi yang realistis, strategi yang menarik untuk bisa closing the sale bagaimana sebulan bisa minimal 10 keberangkatan, 10 keberangkatan. Nah, nggak apa-apa. Silakan Bu Rahmawati, free buat alumni datang free untuk ikutan lagi dapat ilmunya ya. Hanya dapat ilmunya, nggak dapat konsumsinya Pak Andri. Mungkin Bu Megawati ya bisa langsung aja Bu. Bu Megawati boleh langsung bicara biar kedengeran, mungkin kalau nulis agak kesulitan kayak Bu Mega ya. Bu Megawati bener. Mega Utami. Bu Megawati mah itu ya pimpinan partai gitu ya. Ya, Bu Mega mungkin boleh apa menghidupkan mic-nya untuk mungkin bertanya lebih lebih mungkin ada hal teknis mungkin yang ingin ditanyakan, bisa begitu. Ada Bu Mega atau cukup? Baik, kalau cukup Pandai ada lagi? Oh, Bu Mega lagi apa tuh? Mengetik gitu ya? Oh, kayak WhatsApp kan? Bu Mega sedang mengetik ya. Kalau di Zoom nggak kelihatan ya. Tanya lagi dari Bunda Zafira. Bunda Zafira, Masya Allah. Silakan Bun. Apakah rekening prospek untuk transfer NCT? Oh, beda ya? Rekeningnya Bunda itu rekeningnya bukan ke Kospe, tapi rekeningnya ke Nafar ya. Nanti ini lagi sedang di-share sama Pak Andre. Nah, nanti bukti transfernya kirim ke nomor ini 0811 1622 872. Nomor rekeningnya ini ada di ini lagi di-share sama Pak Andre ya. Gitu ya. Gitu ya Bu siapa tadi? Bunda Zafira ya. Bunda Zafira. Nanti dikirimkan nomor rekeningnya. Tidak ke Kospe tapi ke Nafar ya, Bu. Ini lagi diketik sama Pak Andri. Lihat, Pak Andri sedang mengetik gitu karena ada dalilnya kita. Ya. Sambil menunggu nomor apa? Nomor rekeningnya, mungkin ada lagi yang mau ingin ditanyakan Bapak Ibu. Mana tadi NCT ini? Ini. Kita
Cukupkan pertemuan dari Bapak Ibu? Sudah tidak? Nanti di sini nanyanya langsung empat mata di sini gitu ya, offline diskusi langsung. Yang ngajak keluarga yang Bu Intang tadi yang Bu Intang ya. yang tadi terus dia daftar ngajak keluarga Untuk simpanan umroh ya Bu Intang, ya Bu Intang membuka masing-masing itu rekeningnya. Jadi nanti misalkan ayahnya dibukakan rekening dengan atas nama ayahnya, ibunya sesuai dengan nama ibunya, anaknya sesuai dengan anaknya. Jadi memang satu akun, satu rekening, begitu Bu Intang. Nah, sehingga kalau Bu Intang punya saudara, ada 50 saudara, langsung aja jadi konsultan. Karena kenapa? Tadi, setiap simpanan umroh, Bu Intang akan mendapatkan tadi itu success fee-nya 200.000 per 500.000 tabungan. Jadi kalau tabungan 500.000 sudah terkumpul, Bu Intang mendapatkan 200.000 rupiah sebagai konsultan, fee konsultan. Kan keren ya? Sehingga nanti Bu Intang bisa masuk ke komunitas-komunitas, komunitas ibu-ibu penggemar drama Korea gitu, komunitas ibu-ibu yang gabut ya, nyeblak gitu ya, lagi komunitas orang-orang gabut gitu, yang memang mereka pengen umroh tapi bingung gitu. Nah, Ibu Intang nanti dapat pahalanya mengajak mereka bisa umroh, memudahkan mereka bisa merancang kapan berangkat umrohnya, dan insya Allah mendapatkan success fee dari setiap tabungan yang terkumpul saldo 500.000. Ketika mereka berangkat, mendapatkan 1.500.000 per keberangkatan. Masya Allah kan keren banget ya, Bu Intang. Udah kalau gitu Bu Intang ikut aja jadi konsultan, biar makin tambah ilmunya. Gitu ya Bintang, insya Allah ya. Insya Allah. Nanti untuk diskusi lebih lanjut bisa ke nomor 081111622872. Ada lagi Pak Andri dari yang live ini? Cukup ya? Baik, kalau memang sudah cukup, alhamdulillah. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini betul-betul menjadi sebuah opportunity ya, teman-teman sekalian. Peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, peluang secara besar-besaran mendapatkan pahala kemuliaan dari Allah karena kita menjadi bagian orang-orang yang melayani para tamu-tamu Allah. Karena pahalanya tadi udah nggak kebayang, susah dihitung pakai kalkulator manusia. Cuannya dapat, pahalanya dapat. Dunianya dapat, akhiratnya pasti insya Allah dapat dan lebih dahsyat pada saat. Sampai ketemu di tanggal 14 Desember di NCT dengan biaya hari ini daftar Rp350.000 dengan mendapatkan bonus saldo simpanan umroh plusnya. Dan semoga saya doakan siapapun yang hadir hari ini, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rizkinya, Allah jadikan usianya menjadi usia yang penuh dengan keberkahan, dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, keturunannya soleh hafidzah, dan dipastikan masuk surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.